Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid serta rekan-rekan pengurusan masjid, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja maupun puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita pasti bisa berkumpul di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita diangkat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan subhanallah melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki kultum pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hanafi Sumanda, saya santriwan dari Pondok Pesantren Aroka. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mengisi kultum yang berjudul tentang lisan yang berkuasa. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, marilah sejenak kita merenungkan tentang lisan yang berpuasa. Puasa tidak hanya menahan diri dari perbuatan dosa, termasuk dosa yang berasal dari lisan. Kenapa tema ini sangat penting Bapak Ibu? Ya karena itu tadi, katanya puasa, tapi hatinya tidak puasa. Katanya puasa, tapi pikirannya tidak puasa. Katanya puasa, tapi lisannya tidak puasa. Karena itu Bapak Ibu, puasa itu sangat rentan untuk kita melakukan dosa. Sekecil apapun dosa yang kita buat akan tetap berdampak, maupun dampak negatif ataupun dampak positif. Lisan ini kecil Bapak Ibu, tapi dampaknya besar. Ia bisa memasukkan kita ke dalam surga, tapi ia juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Adapun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikatakan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa puasa bukan sekadar menahan perut, tetapi juga menahan mulut, berbunyi, berfitnah, berbohong, bahkan menyakiti hati orang lain. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bahas kegiatan ini satu persatu. Apakah itu berbohong? Siapa sih yang di sini tidak pernah berbohong? Walaupun kebohongan yang kita utarakan mengandung kebaikan, sekali bohong tetaplah bohong. Contoh, saya santriwan dari Pondok Pesantren yang akhirnya bulan 3 Bapak Ibu, saya lihat di pulau saya, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu, di daerah di Kecamatan Belat, di sebelah Kudur, di situ saya lihat. Jadi kalau di pondok saya mendapatkan telepon dari orang tua, Assalamualaikum nak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah po, banyak cerita. Baru nanti ada satu pertanyaan yang digunakan dari orang tua saya. Contoh, duit masih ada nggak? Saya pernah berbohong demi kebaikan. Saya bilang masih ada bu, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah mah masih cukup. Yang padahal isi dompet terkadang sisa 20.000, ataupun bahkan bisa sampai 10.000. Jadi itu termasuk yang menggunakan kebaikan, tapi tetap sekali berbohong, tetap berbohong. Lanjut, apa itu bergunjing? Bergunjing adalah salah satu perbuatan yang sangat sulit kita hindari Bapak Ibu. Karena jika kita tinggalkan,
kita rugi, dan bahkan kita kerjakan kita juga rugi. Kenapa? Jika kita tinggalkan mengunci ini atau menggosip, ya pasti kita tidak akan tahu informasinya, karena kita tidak akan tahu berita terbaru. Dan jika kita mengerjakannya, kita juga rugi Bapak Ibu. Kita mendapatkan dosa dan pahala kita juga berkurang. Dan ini sering didapati di kalangan ibu-ibu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bapak-bapak tidak melakukan ini. Termasuk saya sendiri. Saya dari pondok pesantren juga ternyata sering melakukan hal seperti ini. Dengan teman-teman saya berbicara tentang si fulan dan fulana apa segala macam. Bahkan seperti membuat pengajian. Jadi hal membonceng atau ini memang sangat sulit dihindari. Jadi gimana pun caranya mempersedikitkanlah apapun yang mengandung pengunjing ataupun penggosip. Selanjutnya ada fitnah Bapak Ibu. Fitnah ini sangat dahsyat. Dengan kita menyebar keburukan orang lain yang belum tentu benar faktanya. Pernah tidak Bapak Ibu yang mendengar istilah fitnah itu lebih bijak daripada pembunuhan? Nah, karena jika sudah berfitnah akan menimbulkan rasa ketidaksenangan, bahkan bisa sampai ke tingkat pembunuhan. Makanya fitnah ini sangat dahsyat. Jadi dimanapun jalannya kita usahakan kita hindari kita untuk memfitnah orang lain supaya kita terhindar dari katakanlah pembunuhan ataupun sebagainya. Dosa-dosa ini Bapak Ibu sangat sering sekali dianggap ringan. Cuma bercanda aja. Padahal Bapak Ibu, berbohong itu dosa, ibadah itu dosa, itu dosa, fitnah itu dosa, dan penghinaan itu dosa. Memang ringan Bapak Ibu, tapi artinya dosa. Dari sebagian banyaknya perbuatan ini ada 3 trik atau 3 saringan dalam berbicara. Yang pertama itu ada benar. Benar yang dimaksud adalah benar apa yang kita sampaikan, benar dengan apa yang kita sampaikan dengan faktanya. Yang kedua, baik dalam menyampaikan, supaya orang yang kita ajak berbicara tidak tersinggung hatinya. Dan yang terakhir, bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk diri kita, bahkan untuk sekeliling kita. Jadi jika tidak mematuhi 3 kriteria tadi, akan tahu baiknya tidak diam Bapak Ibu. Karena jika kita salah sedikit dalam berbicara, hati orang lain itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang lemah lembut, ada yang keras. Jadi kita daripada menimbulkan hal yang tidak, perkataan tidak menyanyikan yang lain, lebih baik kita diam. Bela Bapak Ibu, semoga kita termasuk orang yang bisa mengamalkan 3 trik tadi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita jadikan puasa sebagai latihan untuk memperbaiki anak kita, terutama dalam menjaga ucapan. Semoga puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi puasa ya, menjaga lisan dan hati. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pada malam hari ini. Terlebih yang terkurang saya mohon maaf untuk sebelumnya. Berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau apa. Saya di sini cuma ingin menyampaikan ilmu yang sedikit banyaknya yang saya pelajari, sedikit banyak yang saya dapati. Jadi mungkin kalau ada kesalahan, kesilapan dalam berbicara, saya mohon maaf. Terlebih yang terkurang, mundur makola, pola tanjur makola. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.